Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali dengan Miss Epi. Hari ini hari Senin pada tanggal 27 Juli 2020. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat, berprestasi, dan bahagia. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, Miss mau tanya dulu nih. Sudah pada absen? Oke, sudah. Sudah pada berwudu? Sudah sholat duha? Sudah ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya supaya pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, kita berdoa yuk anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan nanti ada pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak manusia secara rinci. 2. Mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak manusia. Lalu, mampu menjelaskan fungsi masing-masing tulang pada organ gerak manusia. Sebenarnya di subtema 2 pembelajaran 1, 2, 3 ini ada pembahasan tentang ide pokok. Nah, tetapi karena kemarin kita sudah membahasnya, kalian cukup membaca saja nanti bahasan-bahasan tentang ide pokok. Tetapi tugasnya tetap ada ya. Di situ ada hal-hal penting. Di buku tema 1 ada hal-hal penting tentang ide pokok. Selain ada catatan kemarin, di situ pun ada. Kalian boleh ya menstabilokan atau beri garis hal-hal yang penting pada materi tersebut. Ya, nanti akan Miss sampaikan halaman berapanya atau kalian bisa bertanya sama Miss Epi ya. Oke, baik, kita berlanjut. Pembahasan kita hari ini adalah perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 orang anak nih. Aktivitasnya yang pertama ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlari, ada yang sedang menari. Oke, kerja organ geraknya apa sih di saat mereka melakukan aktivitas tersebut? Kita lihat yuk. Yang pertama, oke, seorang anak aktivitasnya sedang berjalan, maka kerja organ geraknya adalah menggerakkan kaki untuk melangkah dalam berjalan. Oke, yang kedua, aktivitas anak sedang berlari. Kerja organ geraknya apa ya? Kerja organ geraknya si anak menggerakkan kaki untuk berlari kencang. Lalu yang terakhir, aktivitasnya seorang anak sedang menari. Kerja organ geraknya apa? Si anak menggerakkan tangan dan kaki untuk melakukan tarian indah. Paham anak-anak? Hebat, paham ya? Lanjut. Gambar rangka manusia. Siapa yang belum tahu rangka manusia? Nih, di tubuh kita terlihat ada lapisan daging dan kulit. Nah, di dalam lapisan daging dan kulit itu, di tubuh kita ada sebuah rangka. Inilah rangka kita. Rangka manusia adalah susunan teratur dari tulang-tulang tersusun. Oke. Lalu, apa sih fungsi tulang pada tubuh manusia? Kita lihat. 1. Alat gerak pasif. Ya, tulang ini adalah termasuk alat gerak pasif. Dia tidak dapat bergerak sendiri. Oke, lalu menegakkan tubuh. Tubuh kita menjadi tegap karena ada tulang. Kalau tidak ada tulang, kamu bayangkan tubuh kita seperti ubur-ubur, lembek, jatuh ke bawah, lunglai, tidak ada tulang, tidak kokoh, tidak kuat. Tetapi karena tubuh kita ada tulang, maka tubuh kita kokoh dan kuat. Kita bisa berjalan dan melakukan aktivitas. Lalu tempat meletakkan otot. Lalu melindungi organ vital.
Lalu sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Selanjutnya sebagai tempat meletakkan otot. Sudah ya di atas. Oke. Selanjutnya tempat menyimpan cadangan lemak yang terdapat di sumsum sumsum kuning. Oke, selanjutnya rangka manusia dibagi menjadi 3 anak-anak. Satu adalah rangka kepala. Ini gambarnya. Rangka kepala. Nah, di kepala kita ada rangka atau tulang kepala yang bentuknya seperti ini anak-anak. Fungsinya apa sih? Fungsinya melindungi organ vital seperti otak dan mata. Lalu memberi bentuk wajah. Terakhir, membantu ketika makan dan berbicara. Membantu ya, ini tulisannya anak-anak. Selanjutnya, tadi kan rangka manusia dibagi 3. Satu tadi rangka kepala, kedua rangka badan. Apa sih rangka badan? Nah, rangka badan ini dibagi menjadi 4 anak-anak. Nih, bagiannya nih dibagi 4. Ya. Ada tulang belakang, ada tulang dada dan rusuk, ada tulang gelang bahu, ada tulang gelang panggul. Apa itu? Kita lihat di sini. Rangka badan, tulang ruas tulang belakang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk 1. Menegakkan badan. 2. Menyokong kepala dan tangan. 3. Meletakkan otot dan tulang rusuk. Yang kedua, tulang dada dan rusuk. Apa fungsinya? Fungsinya melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga, tulang panggul. Apa sih fungsinya? Tulang panggul fungsinya untuk menyangga badan ketika duduk. Lalu melindungi organ vital di dalam perut. Lalu meletakkan tulang paha atas. Yang terakhir adalah tulang bahu. Tulang bahu fungsinya terdapat tulang selangka dan tulang belikat. Nih tadi gambarnya. Tulang badan kita ada ruas tulang belakang, ada tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Nah, terakhir adalah rangka anggota gerak. Ada 2 bagian anak-anak, ada rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, untuk rangka anggota gerak akan dijelaskan secara rinci pada video yang di atas yang sudah kamu lihat di bagian atas. Kan Miss memberikan 2 video ya, dari link YouTube dan video ini. Nah, untuk rangka anggota gerak dijelaskan dengan detail di video yang satunya lagi. Baik, sekarang lanjut ke tulang berdasarkan jaringan struktur yang menyusun. Ada tulang apa saja? Ada tulang keras dan ada tulang rawan. Kalau tulang rawan itu adalah jaringan ikat di mana tulang bersifat liat dan lentur karena zat-zat antar sel tulang banyak mengandung zat kapur. Contohnya tulang rawan itu adalah tulang yang ada di hidung, di telinga. Tulangnya rawan atau lunak. Lentur, maaf maksudnya lentur. Coba kalian sentuh telinga kalian. Boleh kalian gerak-gerakan. Nah, tulangnya lentur ya anak-anak. Lanjut, tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipi, tulang pendek, dan tulang pipa. Oke. Tadi kita sudah membahas tulang. Sekarang kita akan membahas otot. Otot itu di bahasan sebelumnya adalah alat gerak aktif. Kalau tulang itu alat gerak pasif. Nah, kalau aktif, apa itu Miss? Oke, kita bahas. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang dapat menggerakkan tulang. Ya, dia dapat menggerakkan tulang, makanya disebutnya alat gerak aktif. Nah, fungsi otot itu untuk apa, Miss? 1. Menggerakkan tulang. 2. Menggerakkan organ-organ tubuh.
3. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Alat gerak otot dibagi menjadi 3 anak-anak. Alat gerak otot dibagi menjadi 3, yaitu atau otot dibagi menjadi 3, yaitu 1. Otot polos, 2. Otot lurik, 3. Otot jantung. Kita bahas satu-satu. Otot polos. Apa itu otot polos? Ciri-cirinya di gambarnya tuh seperti itu. 1. Waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Berbentuk gelondong seperti gambar tersebut. 3. Terletak pada organ dalam di dalam tubuh kita, anak-anak. 4. Memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakan otot lambat dan mudah lelah. 6. Bekerja dengan sendirinya, tidak dipengaruhi oleh otak. Ya, dia bekerja sendiri, bergerak sendiri. Contohnya, dinding lambung. Di saat terjadinya proses penyerapan makanan, itu dinding lambung bekerja, ototnya bekerja tanpa dipengaruhi otak. Nah, usus halus menyerap nutrisi dan sebagainya, dia bekerja tanpa dipengaruhi otak manusia. Lalu rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Oke anak-anak, kerja otot polos ini bekerja tidak dipengaruhi otak. Lalu otot lurik. Apa itu otot lurik? Nih ciri-cirinya. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Lihat ya, inti selnya itu yang berwarna biru. 3. Melekat pada rangka. 4. Bekerja atas perintah otak. Kalau otot polos bekerja tidak atas perintah otak. Nah, kalau otot lurik ini bekerja atas perintah otak. Seperti kita berlari, berjalan, melompat. Nah, gerakan-gerakan itu akan terlaksana jika otak memerintahkannya. Kita mau makan, maka kita akan mengambil sendok. Kita mengunyah dan sebagainya. Gerakan-gerakan itu adalah atas perintah otak. Itu adalah otot lurik anak-anak. Lalu bekerja dengan cepat dan mudah lelah. Jangan terlalu dipaksakan ya. Kalau kita berolahraga atau lari terlalu capek, berarti kita harus stop dulu. Kasihan ototnya, karena dia akan cepat lelah. Apa saja sih otot lurik itu, Miss? Nih contohnya ada otot lengan, kaki, dan leher. Lalu yang terakhir adalah otot jantung. Apa itu otot jantung? Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk silindris dan memiliki percabangan. 2. Memiliki 1 inti sel yang terletak di tengah. Lalu terletak pada jantung ya anak-anak. Jadi otot jantung adanya di jantung. Bekerja tanpa kesadaran kita anak-anak. Dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Ini adalah suatu kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Karena kalau jantung kita berhenti, berarti berhenti pula kita hidup di dunia ini anak-anak. Karena dengan jantung berdetak maka terus ada kehidupan. Nah, contohnya adalah ada di tengah-tengah jantung. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Nanti kalian silahkan kerjakan tugas-tugas yang sudah Miss tulis di Google Classroom ya anak-anak. Kerjakan tugas di tema 1. Untuk ide pokok pun sama. Dan untuk pembahasan tentang persebaran agama di Indonesia serta suku di Indonesia, itu seringkali kita bahas ya anak-anak. Jadi tidak Miss jelaskan lagi. Kalian bisa langsung diisi saja di bukunya. Atau kalau kamu masih ada buku kelas 4, boleh tuh dibuka-buka lagi bukunya, materi tentang agama dan suku. Sekian dulu dari Miss Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.